Baik teman-teman, kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara mengisi pengelolaan kinerja terutama pada bagian pelaksanaan kinerja. Nah, pada langkah pelaksanaan kinerja kita diberikan waktu selama satu semester yaitu dari 1 Januari hingga 30 Juni. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu lakukan observasi kelas. Nah, kita tinggal membuka pada menu ini dengan menekan cek langkah observasi. Nah, setelah dibuka akan muncul tampilan seperti ini di tampilan handphone ataupun layar komputer Bapak Ibu. Nah, di sini muncul tulisan dengan judul pelaksanaan observasi periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni. Nah, di sini akan muncul indikator apa yang kita pilih pada saat kita membuat perencanaan. Nah, misalnya pada contoh saya yaitu tentang aktivitas interaktif. Nah, untuk mengetahui apa saja rubrik dari aktivitas interaktif, kita tinggal menekan cek rubrik. Ya, jadi di sini kita bisa melihat apa saja yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan indikator tersebut. Kemudian jika kita sudah selesai membacanya dan paham, maka tekan saya mengerti dan akan kembali ke menu yang tadi. Jadi Bapak Ibu di sini tidak perlu khawatir ya, karena segalanya sudah disediakan di menu ini ya. Jadi setiap menu itu sudah ada penjelasannya. Nah, setelah kita mengecek rubrik observasi kita, yaitu hal apa saja yang menjadi pedoman bagi kepala sekolah untuk mengobservasi kita, selanjutnya kita bisa melihat bagian satu, ya. Pada bagian satu ada 3 tahapan. Nah, yang baru terbuka tahapan yang isi dokumen persiapan. Karena di sini saya belum mengisi dokumen persiapan. Seperti apa isinya? Kita tinggal tekan lanjutkan. Di sini, nah ini awalnya tidak ada centang ya. Di sini akan muncul tampilan seperti ini, formulir diskusi persiapan. Nah, di sini bagian atasnya masih tampilannya sama dengan yang tadi, isinya sama, jadi tidak perlu dibuka. Jadi kita tinggal membuka apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas. Nah, di sana kan tadi ditampilkan 3 ya, yang diisi di rubrik kan kita ditampilkan 3, 1, 2, 3. Nah, sekarang dari ketiga rubrik itu kita bisa memilih salah satu atau maksimal 3. Nah, karena saya lihat ini sepertinya bisa saya lakukan semuanya, jadi saya centang ketiganya. Kemudian, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku ini? Isi dengan kemampuan Bapak Ibu masing-masing. Bagaimana cara Bapak Ibu untuk mempelajari target perilaku? Kenapa perlu dipelajari? Karena itu akan diaksikan. Jadi sebelum kita mengaksikan, kita perlu belajar dulu. Seperti itu. Dan di bawahnya ini ada jadwal observasi. Nah, kenapa ini perlu didiskusikan dengan atasan supaya tidak berbenturan dengan aktivitas atau ke program-program lain yang sedang dijalankan oleh atasan kita. Nah, sehingga kegiatan observasi berjalan lancar karena tidak ada benturan dengan kegiatan lainnya. Nah, di sini ada tanggal berapa mau kita observasi, kemudian jenjangnya apa, kemudian kalau kita SD ya isi SD, kalau SMP isi SMP dan lain sebagainya, kemudian isi kelas dan lain sebagainya yang diperlukan. Selanjutnya pada bagian bawah ada tulisan unggah dokumen opsional ya, dokumen RPP atau modul ajar atau perangkat asesmen. Nah, ini adalah dokumen yang nantinya akan mewujudkan apa dari tujuan rubrik-rubrik tersebut. Nah, mungkin ya atau yang dimaksud ini adalah seandainya kepala sekolah kita ingin melakukan supervisi pembelajaran
di sini mungkin kita bisa mengupload supervisi tersebut. Nah, sehingga supervisi kita menjadi tepat sasaran karena bisa digunakan untuk mendukung kita dalam memenuhi kebutuhan dari kelas kita atau sekolah kita ya, sesuai dengan rubriknya seperti itu. Nah, setelah selesai maka kita tinggal kumpulkan, tekan kumpulkan. Di sini ada tombol kumpulkan. Nah, tetapi kalau kita masih ragu, kita bisa simpan draft dulu. Tetapi kalau sudah yakin, maka tekan kumpulkan. Nah, selanjutnya jika itu sudah selesai, maka tahapan selanjutnya pun akan terbuka ya. Di sini saya belum mengisi, jadi belum terbuka. Nah, tahapan selanjutnya yaitu menunggu atasan melakukan observasi, kemudian isi dokumen tindak lanjut, kemudian tindak lanjut dari observasi, ya dan lain sebagainya sesuai dengan tampilan ini. Selanjutnya berarti sebelum saya lanjut, sepertinya kalau kita lihat pola ini sepertinya harus disesuaikan dengan program supervisi dari kepala sekolah supaya sekalian ya. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan observasi kelas, kita bisa menuju ke menu kumpulkan dokumen. Pada menu kumpulkan dokumen ini akan muncul tampilan seperti ini. Ini sesuai dengan apa yang kita pilih sewaktu kita membuat perencanaan ya. Nah, misalnya pengembangan kompetensi, kita lihat apa yang kita pilih waktu ini, maka hal itu juga yang akan muncul di sini ya. Nah, misalnya yang nomor 1, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri ya, PMM mungkin PMM maksudnya ya. Di sini ada 24 poin kalau nggak salah, itu nilainya 8 poin. Berarti tagihannya adalah 3 sertifikat dan laporan. Nah, di sini ada menu kumpulkan di sebelahnya. Nah, kalau kita buka di dalamnya itu akan muncul tampilan ya, tampilan upload seperti ini. Ya, karena saya merencanakan 3 pelatihan mandiri, maka di sini akan muncul 3 juga. Kalau kita merencanakan 4, maka di sini akan muncul 4. Jika kita sudah punya 1, maka unggah 1 dulu ya. Kemudian tekan simpan di sini, simpan draft. Selanjutnya besok-besok kalau kita punya lagi, maka unggah lagi. Nah, alangkah bagusnya ketika kita merencanakan pengelolaan kinerja, kita harus bisa membuat matrik per bulan supaya jelas setiap bulannya kita mau ngapain, seperti itu. Sampai di sini paham ya teman-teman semuanya. Begitu pula pada tampilan di sebelahnya, tugas tambahan, kumpulkan apa sih yang diminta ya sesuai dengan apa yang kita buat waktu ini. Misalnya sebagai pemindah ekstra ya, maka di sini kita upload tagihannya. Baik, nah seperti ini. Nah, sudah mengerti ya teman-teman, jadi jangan takut salah. Kalau salah kita bisa menekan pilihan bantuan untuk memperbaiki apa yang menjadi kesalahan yang kita lakukan di dalam PMM ini, bisa kok diperbaiki ya. Jadi kalau ketika kita salah input bukan berarti itu sudah final, itu mesti bisa diperbaiki. Baik, demikian informasi dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan bermanfaat bagi teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.